Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzan Mulia Warman dengan NIM 13022231127 dari kelas SE 4602. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai proses PSP dan juga proses TSP dari mata kuliah proses perangkat lunak. Nah, tapi yang saya maksud bukanlah konsol video game dari Sony, yaitu PlayStation Portable, bukan ini ya. Nah, tapi yang akan saya bahas adalah PSP dan TSP di dalam proses pengembangan rekayasa perangkat lunak. Anggaplah di sebuah perusahaan itu kan memiliki sebuah tim, ada tim A, tim B, dan tim C, di mana masing-masing tim itu dia memiliki anggotanya, misalkan anggota pertama, anggota kedua, anggota ketiga. Nah, untuk mengukur kemampuan dan juga meningkatkan skill tiap-tiap individu dari anggota kelompok tersebut, kita menggunakan yang namanya PSP. Fokus tujuan utamanya adalah personal dari anggota kelompok tersebut. Nah, kemudian tim dari anggota tersebut kita ukur menggunakan TSP. Ya, TSP ini fokusnya adalah ke tim, ya, meningkatkan performa dan juga kualitas dan skill dari tim tersebut. Ya, selain fokus ke tim, dia juga fokus kepada produknya. Nah, dengan demikian, jika sebuah perusahaan memiliki individual yang bagus, skill yang bagus tiap anggotanya dan juga tim yang memiliki skill yang kompeten, maka perusahaan tersebut pastinya akan memiliki kualitas yang bagus sehingga produk yang dihasilkan juga akan bagus nantinya. Nah, yang pertama kita akan membahas apa itu PSP. PSP itu kepanjangannya adalah Personal Software Process. Jadi intinya ini adalah sebuah penilaian atau peningkatan kinerja dari setiap individu dalam pengembangan perangkat lunak. Yang tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk membantu mereka memperbaiki kinerja mereka sehingga nanti menghindari kesalahan yang sama pada proyek yang selanjutnya. Nah, kita lihat struktur dari proses PSP. Nah, misalkan ada sebuah anggota yang bernama si Fulan. Nah, dia mendapatkan sebuah task atau tugas atau sebuah modul, sebuah fitur gitu yang akan dikerjakan. Misalkan adalah modul untuk fitur login. Nah, di mana sebelum dia membuat tugas tersebut, pasti dia menerima requirement yang harus dipenuhi yang didapatkan dari sistem analis atau product manajernya. Misalkan untuk fitur login tadi, requirementnya misalkan user ingin terdapat login menggunakan username dan password, atau user menginginkan bisa login menggunakan akun Google, atau requirement lainnya seperti adanya hak akses, misalkan login ke LMS, ada hak akses untuk dosen dan hak akses untuk mahasiswa atau admin. Nah, itu beberapa requirement. Nah, kemudian kita juga akan mendapatkan script yang berisi petunjuk atau panduan untuk mengerjakan tahapan-tahapan ini. Script yang berisi petunjuk ini itu sudah ada sebelumnya dan kita dikasih oleh product manager atau sistem analis. Nah, misalkan contoh beberapa panduan ini adalah pada tahapan desain tool apa saja yang digunakan, atau pada saat kita membuat kode atau codingan, panduannya misalkan saat membuat function atau prosedur untuk penamaannya kita tidak boleh menggunakan underscore, tidak boleh menggunakan angka, harus menggunakan aturan penulisan khusus yang sudah dibuat di dalam panduan script ini. Kemudian apakah nanti testingnya dilakukan secara otomatis atau manual gitu. Atau misalkan di sisi backend dia membuat sebuah API untuk login, untuk penamaan URL dari API-nya ada aturan khusus penamanya. Nah, itu didapatkan dari panduan script ini. Nah, kemudian di tahapan planning ini kita akan membuat sebuah rencana bagaimana cara supaya untuk menyelesaikan fitur ini atau modul ini, entah itu berupa waktu pengerjaannya. Nah, itu akan dicatatkan di dalam plan summary. Nah, kemudian masuk ke dalam tahapan desain. Desain itu untuk sebelum kita menuliskan kodenya. Misalkan kita ingin membuat sebuah diagram-diagram, activity diagram atau apa
untuk membuat gambaran awal dari kodenya. Nah, setiap tahapan ini akan dicatat ke dalam yang namanya logs. Entah itu kita mencatat waktu pengerjaannya dan lain-lain. Kemudian contohnya di sini ada desain review, desain yang sudah kita buat, kita review apakah desainnya terdapat kesalahan atau bagaimana, itu juga akan dicatat ke dalam logs. Kemudian masuk ke kode, kita mulai mengcoding, berapa baris kode yang dihasilkan, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membuat kode tersebut juga akan dicatat ke dalam log ini. Kemudian kode review, compile dan juga tes akan dicatat di sini. Nah, ternyata setelah tes terdapat beberapa defect atau beberapa kesalahan seperti error atau bug. Berapa banyak defect yang dihasilkan itu juga dicatat ke dalam log. Nah, kemudian baru masuk ke fase postmortem. Nah, fase postmortem ini penanda bahwa aktivitas ini sudah berakhir. Jadi benar-benar sudah clear, sudah benar-benar diselesaikan. Apabila terdapat error, maka diselesaikan lagi. Terdapat error, diperbaiki hingga benar-benar selesai, baru masuk ke fase postmortem sebagai penanda berakhirnya proses ini, sehingga menghasilkan finish product atau produk akhirnya. Nah, kemudian tidak cukup sampai di situ, data-data yang sudah dicatat di log ini nanti akan dibandingkan ke dalam plan summary. Nah, dengan apa kita bandingkan? Kita bandingkan dengan plan atau rencana yang sudah kita rancang di awal. Misalkan di awal kita memiliki plan waktu yang dibutuhkan, misalkan kita berencana membuat fitur ini dalam waktu 3 hari. Nah, ternyata setelah dieksekusi kita menyelesaikannya dalam waktu 7 hari. Nah, itu akan dibandingkan di plan summary. Atau misalkan kita memiliki rencana untuk error atau defect yang dihasilkan cuma 2, ternyata yang dihasilkan adalah 5, maka dibandingkan di plan summary. Nah, dari plan summary inilah bisa dinilai kualitas dari tiap individual, bagaimana skill dan perkembangan dari individual tersebut. Nah, kemudian dari plan summary baru dia report project dan proses data summary reportnya. Nah, kemudian ini ada PSP proses atau tahapan-tahapan dari PSP proses. Nah, ini ada personal measurement atau PSP 0. Nah, di PSP 0 ini kita mengumpulkan data terkait waktu dan defect yang sudah pernah kita alami. Misalkan kita pernah coding gitu. Waktu yang kita butuhkan untuk membuat fitur tersebut sekian lama, terus defect-nya kita mendapatkan sekian. Nah, data ini akan dijadikan standar atau patokan untuk penilaian di fase berikutnya, apakah kita ada kemajuan atau tidak. Misalkan dari sebelum-sebelumnya kita ternyata menyelesaikan sebuah error itu dalam waktu 1 minggu, ternyata di fase berikutnya malah makin lama atau tidak ada perkembangan lebih cepat menyelesaikan error. Nah, itu bisa dijadikan standar penilaian dari data yang kita dapatkan ini. Kemudian di personal planning atau PSP 1 itu kita memperkenalkan beberapa metode untuk memperkirakan ukuran dan juga waktu berdasarkan data yang sudah didapatkan di PSP 0. Nah, kemudian di personal quality atau PSP 2 itu memperkenalkan sebuah defect management. Jadi kita si engineer menyusun dan menggunakan checklist untuk desain dan code review-nya. Nah, kemudian di PSP 3 itu atau scaling up itu menggabungkan beberapa proses untuk meningkatkan sistem yang berkembang. Nah, di sini apabila line of code atau LOC yang dihasilkan sudah lebih dari 10.000, itu tidak memungkinkan lagi kita menggunakan PSP proses. Nah, tetapi kita masuk nanti ke TSP. Nah, apa sih itu TSP? TSP itu kepanjangannya adalah Team Software Process. Nah, ini sama seperti PSP untuk mengukur sebuah kualitas, tapi di sini bedanya adalah pengukuran kinerja tim. Jadi ini berfokus kepada tim dan juga peningkatan kualitas produk yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi tim dalam pengembangan perangkat lunak dan memastikan bahwa produk yang dihasilkan itu memenuhi standar kualitas yang tinggi. Nah, di TSP ini
setiap individu yang sudah oke pada tahapan PSP sebelumnya itu akan dikumpulkan dan dijadikan di dalam satu tim. Nah, apa sih yang menjadi tolak ukur atau apa sih yang diukur untuk memastikan PSP itu sudah layak untuk digabungkan menjadi TSP? Nah, itu diukur berdasarkan yang pertama development time-nya, bagaimana waktu dia menyelesaikan sebuah pekerjaan, kemudian defect-nya, berapa banyak error atau bug yang dihasilkan, kemudian adalah size atau baris kode yang dihasilkan. Nah, kemudian jika PSP ini sudah lulus, maka dia akan masuk ke dalam yang namanya team building atau membentuk sebuah tim. Proses ini akan dilakukan selama 4 hari sebelum nanti masuk ke team working. Nah, kita lihat proses dari alur TSP ini. Oke, jadi sama seperti PSP, ini terdapat sebuah script proses yang berisikan panduan-panduan. Ya, di sini ada standar dan form dan lain-lain yang masuk ke dalam script proses. Nah, kemudian baru masuk ke dalam launch. Nah, launch ini adalah tahapan building atau membentuk sebuah tim yang akan di launching. Ini akan dilakukan selama proses 4 hari ini. Nah, di mana di hari pertama itu akan ditetapkan goals atau tujuan dari produk dan tujuan dari bisnisnya. Nah, kemudian baru ditetapkan rules dari masing-masing anggota tim dan kita mendefinisikan tujuan dari tim tersebut. Nah, kemudian yang ketiga baru kita menghasilkan strategi untuk pengembangan tugas dari tim tersebut. Nah, kemudian masuk di hari kedua, berdasarkan goals yang dihasilkan di hari pertama, kita rancang sebuah tahapan-tahapan rencana untuk mewujudkan goals tersebut. Kemudian setelah itu kita mengembangkan kualitas dari rencananya, rencana yang berkualitas. Nah, kemudian yang keenam, kita kebalikan dari nomor 4. Jadi dari rencana-rencana yang sudah kita definisikan, kita cek apakah rencana ini memungkinkan untuk mencapai goals yang sudah didefinisikan di hari pertama. Nah, kemudian di hari ketiga kita akan melakukan penilaian terhadap risikonya. Nah, setelah itu kita menyiapkan untuk briefing launching dari timnya itu. Nah, kemudian di hari keempat ini kita mendapatkan persetujuan dari si manajemen apakah tim ini sudah layak di launching atau belum. Nah, jika sudah, maka baru dilakukan peluncuran timnya. Nah, sehingga nanti akan dihasilkan tim baru, TSP, proses reviewnya. Nah, setelah timnya launching, maka anggota-anggota tim tersebut baru masuk ke cycle pertama. Nah, apa sih yang akan dilakukan di cycle pertama ini? Di cycle pertama ini dia akan menyelesaikan atau mulai mengerjakan tugas-tugasnya berdasarkan rules yang sudah ditetapkan di hari pertama ini. Nah, yang dikerjakan itu sama berdasarkan seperti ini, berdasarkan struktur proses PSP. Nah, jika ini sudah selesai, maka di sini akan dibandingkan rencana yang sudah didefinisikan dengan awal dan kejadian yang nyatanya akan dibandingkan dan dia akan disimpan di proses data. Nah, setelah itu dia relaunch, membentuk atau melaunching tim baru lagi. Nah, itu dimulai lagi 4 hari ini. Nah, setelah 4 hari ini selesai, dia akan masuk ke cycle kedua, sama seperti cycle pertama tadi, melakukan PSP proses. Nah, tapi di cycle kedua dia mulai menambahkan atau memperbaiki hasil kerja dari tim cycle pertama. Misalkan cycle pertama selesai menghasilkan 10.000 code atau berapa baris kode gitu. Nah, di cycle kedua dia menambahkan atau memperbaiki kode tersebut. Misalkan di sini ditambahkan 5.000 baris atau berapa baris kode. Nah, begitu seterusnya sampai selesai. Setelah selesai baru masuk lagi ke postmortem atau penanda bahwa proses ini sudah berakhir. Nah,
rencana-rencana dan yang terjadinya itu akan dibandingkan dan disimpan ke proses data semuanya. Setelah datanya diproses, maka akan menghasilkan status reportnya. Nah, ini akan dikirimkan ke customer, produknya juga, dan status reportnya ini juga dikirimkan ke manajemen. Ini sebagai tolak ukur terhadap tim tersebut apakah memiliki peningkatan kualitas untuk tahapan selanjutnya. Baik, mungkin sekian yang dapat saya jelaskan mengenai PSP dan TSP proses. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Saya tutup dengan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.